yang kami hormati jajaran Bawaslu Bolsel, yang kami hormati tim panelis dan tim perumus, yang kami hormati tim pendukung pasangan calon, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang meliput. Hari ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menyampaikan visi misi, program unggulan, adu argumentasi, serta saling bertanya dalam tema peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur, lingkungan hidup, serta mitigasi bencana. Disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Saya Janetia Pangerapan. Inilah debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2024. Hadirin dan pemirsa, saat ini saya akan mengundang kedua pasang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2024. Mari kita sambut. Inilah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Bapak Arsalan Makalalak SPD MM dan Ibu Dr. Randa Hartina S. Badu. Sekali lagi boleh kita beri aplaus untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Dipersilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mengundang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT MSI dan Bapak Dedi Abdul Hamid. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Hadirin dan pemirsa, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan jingle Pilkada Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Hadirin dimohon berdiri.
Hai saudara, di tanah subur Sulawesi Utara, ini panggilan, bukanlah beban, bersama tentukan masa depan. Di waktu 7 November 2024, Pilkada Sulawesi Utara, gunakan hak pilih kita. Pemilih berdaulat, negara kuat, hak masyarakat jamin dengan martabat. Hak pilih kita ukir sejarah demi masa depan yang sejahtera. Kita kuat, Indonesia, demokrasi erat di dalam dada. Hak pilih kita tentukan arah Sulawesi Utara. Dua 7 November 2024, Pilkada Sulawesi Utara, gunakan hak pilih kita. Bebas hak memilih tanpa paksa, rahasia identitas dijamin negara. Jujur tanpa dusta rekayasa, bergeraklah, ini momen berharga, mengukir nasib bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat, hak masyarakat jamin dengan martabat. Hak pilih kita ukir sejarah demi masa depan yang sejahtera. Pemilih berdaulat, negara kuat, hak masyarakat jamin dengan martabat. Hak pilih kita ukir sejarah demi masa depan yang sejahtera. Kita kuat, Indonesia, demokrasi erat di dalam dada. Hak pilih kita tentukan arah Sulawesi Utara. Hei warga Wonosobo, salurkan aspirasimu. Ini saat pilkada serentak, gunakan hak pilihmu, karena suaramu sangat berarti. Ayo rame-rame ke TPS, saatnya kita memilih pemimpin masa depan untuk kemajuan daerah kita. Berikan suaramu dan coblos pilihanmu. Ayo kita sukseskan pilkada yang berintegritas. Jangan lupa 27 November 2024, wujudkan pilkada yang jujur dan adil, bersama rakyat Polsek untuk masa depan kita. Indonesia. Baik hadirin dan pemirsa, untuk membuka rangkaian debat publik hari ini, mari kita simak sambutan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Vijay Bumulo. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli rasulil karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi dan anggota atau yang mewakili hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati kolega saya, mohon maaf kami hadir belum lengkap. Ketua KPU masih berada di Yogyakarta dalam rangka persiapan logistik di 27 November nanti. Hadir di tempat ini ada pengampu pelaksanaan kegiatan debat malam hari ini, Ibu Marlia Lumali sebagai Ketua Divisi Sosdikli Sosdikli SDM dan Parmas. Selanjutnya ada Pak Liswan Lumali selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan yang terakhir ada Pak Saiful Tontoli selaku Ketua Divisi Data dan Informasi. Yang saya hormati kawan-kawan saya pimpinan Bawaslu Bola Mongondo Selatan, ada Pak Hirsan Muhammad yang ganteng hari ini, Pak Ruslan Pulmudoyo dan jajaran Bawaslu Bola Mongondo Selatan. Teristimewa kami hormati pimpinan Forkopimda Bolaang Mongondo Selatan. Saya sebut satu persatu. Yang pertama ada Pak PJS Bupati Bolaang Mongondo Selatan. Selanjutnya ada Kapolres Bolaang Mongondo Selatan. Selanjutnya ada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Selanjutnya ada Dandim 1303 Bolaang Mongondo. Selanjutnya ada Kepala Kejaksaan Kota Mobagu. Hadir juga Binda Bolaang Mongondo Selatan, Pak Sekda dan jajaran yang sempat hadir pada malam hari ini. Teristimewa yang sudah membantu kami ada tim panelis. Sebelah sini ada tim panelis dan yang ini kurang lengkap. Ada tim perumus yang membantu KPU Bolaang Mongondo Selatan dalam proses pelaksanaan dan pemantapan pelaksanaan debat malam hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pimpinan partai politik yang kami hormati sudah hadir lengkap untuk bersama-sama menyaksikan penajaman visi misi yang akan disampaikan oleh pasangan calon malam hari ini. Selanjutnya yang kami hormati tim pengamanan baik dari jajaran Polres Bolaang Mongondo Selatan plus ada ketambahan mungkin dari Dandim 1303. Yang kami hormati tim TVRI yang sudah mendukung pelaksanaan debat kita pada malam hari ini Pak Frans dan kawan-kawan. Selanjutnya yang kami hormati manajemen Hotel Sultan Raja Kota Mobagu yang sudah membantu kami menyiapkan pelaksanaan kegiatan malam hari ini. Teristimewa juga untuk teman-teman media yang ada di belakang. Terima kasih sudah mendukung kami sampai dengan di titik proses pelaksanaan kampanye yang masih berjalan hampir 1 bulan ini. Bapak Ibu teristimewa hadir bersama kami tanggal 26, 27, 28 KPU di Agustus itu KPU sudah membuka pendaftaran. Ada 2 pasangan calon yang mendaftar. 22 September KPU menetapkan calon tersebut dan tanggal 23 KPU mengundi sekaligus mengumumkan pasangan calon dan nomor urut. Yang pertama kami sebut dengan takzim pasangan calon nomor urut 1 Bapak Arsalan Makalalak SPD MM dan Ibu Hartina S. Badu. Selanjutnya kami sebut dengan takzim untuk pasangan nomor urut 2 Bapak Haji Iskandar Kamaru, SPT MSI dan Bapak Dedi Abdul Hamid. Bapak Ibu yang kami hormati, puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena KPU dalam tahapan pelaksanaan yang sudah hampir berjalan beberapa bulan terakhir ini kami sudah digenjot sampai dengan hari ini di momentum pelaksanaan kampanye. Sesuai dengan regulasi PKPU 13 tentang kampanye, KPU selain memfasilitasi APK dan bahan kampanye, KPU wajib juga memfasilitasi pelaksanaan debat kampanye. Nah oleh sebab itu hari ini KPU merupakan bagian daripada KPU untuk memfasilitasi pelaksanaan debat kampanye. Rencananya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati KPU dengan tim pasangan calon, debat ini akan dilaksanakan 2 kali.
Yang pertama hari ini tanggal 21, harusnya tanggal 18 kemarin. Kami mohon maaf karena ada hal-hal teknis lainnya sehingga kami belum bisa melaksanakan di tanggal 18. Baru bisa dilaksanakan tanggal 21 hari ini. Selanjutnya untuk perencanaan debat yang kedua, kami hanya akan melaksanakan 2 kali. Perencanaan debat yang kedua akan dilaksanakan di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Terkait dengan tempat nanti kami akan sampaikan kemudian dan akan kami rakorkan kembali dengan tim pasangan calon. Bapak Ibu, tujuan daripada pelaksanaan debat publik yang dilaksanakan oleh KPU adalah supaya masyarakat Bola Mongondo Selatan yang pemilihnya kurang lebih berjumlah 52.834 terbagi di 7 kecamatan, 81 desa, 126 TPS. Ini bisa mendengar secara langsung visi misi program yang akan disampaikan langsung oleh pasangan calon. Ditambah dengan kami sudah menghadirkan tim panelis, tim perumus yang tidak kalah kompeten, sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang sudah secara maraton 2 minggu terakhir merumuskan proses pelaksanaan debat hari ini dan menyusun soal-soal yang kemudian akan menjadi pendukung untuk memperdalam visi misi dari pasangan calon yang akan pasangan calon paparkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, harapan kami KPU Bola Mongondo Selatan tidak hanya peningkatan partisipasi masyarakat yang kami harapkan dari proses debat yang akan dilaksanakan malam hari ini. Tapi kami berharap proses debat hari ini akan mampu memberikan informasi-informasi penting terkait dengan program, visi, misi. Yang kemudian apabila calon-calon ini terpilih nanti mereka mampu menjalankan dan mampu memberikan yang terbaik untuk kabupaten kita tercinta Bolaang Mongondo Selatan. Bapak Ibu, untuk malam ini sesuai dengan hasil rekomendasi dari tim perumus dan tim panelis bahwa tema kita yang akan diangkat terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mitigasi bencana. Semoga seluruh materi ini dapat diperdalam dengan baik dengan ditambahkan dengan dukungan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu dan masyarakat yang ada di rumah, Bapak Ibu ini hampir 1 bolsel melaksanakan nobar untuk menonton langsung debat kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya berharap hasil daripada pelaksanaan debat hari ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat menumbuhkan integritas pelaksanaan pilkada lebih baik lagi daripada yang sudah pernah kita lakukan. Dan kalau partisipasi masyarakat di 2020 di angka 93 tertinggi se-Sulawesi Utara, kami berharap untuk pilkada 2024 ini bisa lebih dari 93%. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf, terakhir kami atas nama KPU Bola Mongondo Selatan, rangkaian kami dari mulai awal di bulan Maret kemarin sampai dengan insya Allah akan selesai pada pelantikan calon. Insya Allah di tanggal 10 Februari sesuai dengan Kepres. Insya Allah di tanggal 10 Februari, oleh sebab itu untuk memperlancar seluruh kegiatan kita yang kita idam-idamkan bersama, terpilihnya Bupati Wakil Bupati yang baik, maka kami berharap memohon waktu sejenak kita bersama menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, demikian sambutan dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Vijay Bumulo yang sudah memberikan sambutan dan membuka rangkaian debat pada hari ini dengan doa. Hadirin dan pemirsa, pada debat pertama ini terdapat tim panelis dan juga tim perumus yang telah menyusun soal untuk pasangan calon
pada debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2024. Untuk itu saya akan memperkenalkan tim panelis dan tim perumus dan saya mohon berkenan bagi yang disebutkan namanya untuk dapat berdiri di tempat. Profesor Dr. Insinyur Rignolda Jamaluddin MSc, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Samratulangi. Dr. Wilhelmina Rumawas Esos MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Dr. Indah Elisia Samuel SE ME CAA CFR. Anas Yuliadi Nurdin SS MHum, penerjemah ahli muda dan aparatur sipil negara. Muin Sumaila SPD MPD, aparatur sipil negara di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Manado. Muhammad Syahrul HS SH, anggota KPU Kota Manado periode 2018-2023. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim perumus. Profesor Dr. Zetli Estefanus Tamot SPMSI. Dian Sri Mulia Sari Tangoy SE. Dr. Arthur Datun Solang MSI. Dr. Haja Nur Fitri Latif SE MSA AK CA CGRM KPIA. Dr. Sulkifli Golonggom MSI. Effendi Robi Sondak SIP MSI. Haji Fahrudin Noh SAG MPDL. Rahmat Hana SPD MPD. Rahmi Khatani MSI. Rini Pakaya SPI MSI. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan pertanyaan panelis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Untuk itu saya mempersilakan mewakili tim panelis Dr. Indah Elisa Samuel SEME CAA CFR untuk berada di atas panggung dan juga mewakili KPU Ibu Marlia Lumali. Hadirin dan pemirsa, soal yang diserahkan panelis ini masih dalam keadaan tersegel. Bisa diperlihatkan kepada hadirin dan pemirsa dan juga kedua pasangan calon bahwa amplop ini masih dalam keadaan tersegel. Dan nantinya amplop soal ini akan dipilih secara acak pada segmen pertanyaan panelis kepada pasangan calon. Dan saat ini KPU akan memberikan soal yang diberikan oleh panelis kepada moderator. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Indah Elisa Samuel dan juga Ibu Marlia Lumali. Dan hadirin dan pemirsa, debat publik pertama pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024 segera dimulai dan akan dipimpin oleh moderator Enji Kuntak. Untuk itu mari kita sambut moderator kita pada malam hari ini. Moderator debat publik pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pemilihan tahun 2024, Enji Kuntak.
Salam saudara, Anda pemirsa yang menyaksikan tayangan ini melalui siaran TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan Anda semua hadirin yang hadir di lokasi debat. Selamat datang di debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Perkenalkan saya Enji Kuntak, saya diberikan mandat oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan untuk bertindak sebagai moderator pada debat kali ini yang mengusung tema peningkatan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan infrastruktur, lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Saudara, debat publik ini diikuti oleh 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kita sambut bersama para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024 dan diundang untuk menempati podium yang sudah disiapkan. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Arsalan Makalalak SPD MM dan Ibu Dr. Anda Hartina S. Badu. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Iskandar Kamaru SPT MSI dan Bapak Dedi Abdul Hamid. Dan saudara, inilah kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Kita beri aplaus bersama. Saudara, debat ini terdiri dari 6 segmen. Tiap segmen memiliki aturannya masing-masing. Sebelum kita masuk ke segmen yang pertama, mari kita simak tata tertib debat berikut ini. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Dilarang meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang membuat kegaduhan. Dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Nah saudara, apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan debat atau dapat dikeluarkan dari ruang debat. Demikian saudara tata tertib yang akan kita gunakan malam hari ini dan kita sepakat untuk mentaati semua tata tertib tersebut. Saya minta kata sepakat dari hadirin yang hadir di lokasi debat. Sepakat ya? Baik, sepakat. Oke, saya simpan dan kunci itu jawaban Anda semuanya. Kita masuk ke segmen yang pertama, penyampaian visi misi dan program unggulan. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu yang sama, yaitu 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Kesempatan pertama diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 setelah penayangan video berikut ini. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Baik, pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan
dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu. Yang saya hormati Forkopimda. Yang saya hormati penalis dan pakar, perumus. Yang saya hormati para pimpinan partai. Yang saya hormati seluruh peserta dari kedua calon yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, cintai, banggakan seluruh masyarakat Kabupaten Bola Mongondo Selatan dari Iligun sampai dengan Molo Sifat. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi. Visi kami adalah mewujudkan rakyat sejahtera melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang berdaya saing, religius, serta berkepribadian Indonesia. Misi 1, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia unggul yang berbasis pada potensi kewilayaan pada potensi sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang sejahtera dan humanis. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan di bidang teknologi yang berorientasi pada peningkatan layanan publik yang berbasis digital. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan bersih dan bebas dari korupsi. Yang kelima, meningkatkan pembangunan budaya, demokrasi dan hukum yang kuat. Adapun program unggulan kami adalah pertama, program pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Yang kedua, program sehat sejahtera dan prima, akses kesehatan untuk semua. Yang ketiga, program penguatan ekonomi lokal, pertanian, perikanan, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pertambangan. Yang keempat, program sejahtera bersama, perlindungan sosial terintegrasi. Yang kelima, program karya bersama, peningkatan keterampilan di lapangan dan lapangan kerja. Yang keenam, program inovasi peningkatan ekonomi. Yang ketujuh, program infrastruktur maju, perkembangan infrastruktur strategi berwawasan lingkungan dan kebencanaan. Yang kedelapan, program desa makmur, pengembangan ekonomi lokal dan desa. Kesembilan, program transformasi birokrasi dan pelayanan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Yang kesepuluh, program keluarga setara, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan keluarga, kesetaraan gender dan kebudayaan dan masyarakat. 11, program pembangunan keagamaan, budaya dan adat istiadat. Pengembangan pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren, penentasan buta huruf Al-Quran, serta pembangunan rumah dan adat kebudayaan. 12, program gratis pajak bumi dan bangunan dalam kurung PBB kepada masyarakat miskin sebagai upaya membangun kepedulian kepada masyarakat miskin. Saya kira demikian penyampaian visi dan 12 program kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesempatan kedua diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 setelah penayangan video berikut ini.
Pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, cintai, dan banggakan pasangan ideal saya, Wakil Bupati dan calon Wakil Bupati Bapak Dedi Abdul Hamid. Saya hormati pasangan nomor urut 1. Saya hormati, cintai, dan banggakan Ketua dan Komisioner KPU Pulau Mondo Selatan, Ketua dan Komisioner Bawaslu Pulau Mondo Selatan, para tim perumus, para panelis, moderator, para pimpinan partai politik yang hadir, lebih khusus pimpinan partai pengusung ideal Forkopimda Bolang Mondo Selatan. Saya hormati Pak PJS Bupati, Forkopimda Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Kepala BIN, Pak Sekda, kita semua para wartawan, insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, visi kami, insya Allah kami menjadi terwujudnya Kabupaten Bolang Mondo Selatan yang madani, maju, sejahtera, gotong royong, dan berkelanjutan. Dari visi kami ini bersama partai pengusung kami rumuskan secara bersama, melahirkan 5 misi. Yang pertama, transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dengan penguatan sistem yang bersih. Yang kedua, transformasi ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pertanian, perikanan yang berkelanjutan. Yang ketiga, transformasi sosial dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang unggul, sehat, berakhlak, dan berdaya saing. Yang kelima, mewujudkan daerah yang memiliki ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kelima, mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Bolang Mondo Selatan. Misi ini menjawab persoalan pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, PDRB, pendapatan per kapita, Gini rasio, angka harapan hidup, angka harapan sekolah, angka lama sekolah. Dan ini kami telah laksanakan dan insya Allah akan kami perbaiki ketika kami dipilih oleh masyarakat Bolang Mondo Selatan menjadi bupati dan wakil bupati. Termasuk menjawab persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, persoalan perikanan dan kelautan. Tentu dari semua persoalan ini tidak mengabaikan persoalan lingkungan dan juga bagaimana bencana yang sering terjadi di Bolang Mondo Selatan karena Bolang Mondo Selatan memiliki sungai besar dan kecil sebanyak 185 sungai. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Bolang Mondo Selatan. Inilah visi dan misi yang insya Allah kami tawarkan dan kami akan laksanakan bahkan kami lanjutkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan tepuk tangan Anda Bapak Ibu. Dan demikian saudara debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mondo Selatan tahun 2024 kita sudahi segmen yang pertama. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Tahapan demi tahapan untuk mempersiapkan pilkada telah sama-sama kita laksanakan. 25 September kita akan menghadapi tahapan kampanye. Kami berharap pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati ini
berjalan lancar dan damai. Mari jadikan pilkada sebagai momentum bagi kita untuk penyatuan. Kita bangun daerah kita dengan pilkada yang riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih masyarakat Buleleng Selatan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk sama-sama mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kampanye. Mari sama-sama kita kawal proses kampanye dengan damai untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan tertib. Bapak Ibu, tidak masalah berbeda pilihan. Yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan terus terjalin. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS. Bapak Ibu, pastikan nama Bapak Ibu terdaftar di daftar pemilih di Kabupaten Buleleng Selatan dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 November, momentum kita, masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat Buleleng Selatan akan wajib menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng Selatan. November 2024 untuk datang ke TPS. Bapak Ibu, pastikan nama Bapak Ibu terdaftar di daftar pemilih di Kabupaten Buleleng Selatan dengan cara cek dptonline. Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024. Inilah segmen kedua, pertanyaan panelis untuk calon bupati. Saya mengundang setiap calon bupati dari nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 untuk kembali menempati podium yang sudah disiapkan. Disimak aturan main untuk segmen kali ini. Setiap calon bupati akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab, merespon, dan menanggapi pertanyaan panelis. Dimulai dengan pertanyaan panelis untuk calon bupati nomor urut 1. Untuk itu saya mengundang perwakilan tim panelis, Ibu Dr. Wehelmina Rumawas Esos, dan juga Bapak Muin Sumaila SPD MPD. Ibu mengambil subtema dan Bapak mengambil nomor soal, huruf soal maksud saya. Subtema bisa disampaikan melalui mikrofon, ditunjukkan ke kamera dan pasangan calon, dan disampaikan melalui mikrofon. Disampaikan melalui mikrofon, Bu, sudah disiapkan oleh panitia mikrofonnya? Ada? Kualitas SDM baik, huruf A, alfa. Saya ambil dari subtema kualitas SDM, ini amplop A, masih tersegel. Dan ini akan dijawab oleh calon bupati nomor urut 1. Saya buka. Saya hanya akan membacakan satu kali pertanyaannya, Bapak mohon disimak. Dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang bekerja pada sektor primer sebesar 43,5%, sektor sekunder 14,5%, dan sektor tersier 42%. Menurut saudara, apakah ketersediaan lapangan kerja pada sektor tersebut sudah tercukupi untuk semua sebaran angkatan kerja? Strategi dan program apa yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas SDM pada semua sektor? Calon Bupati nomor urut 1, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan tadi belum mencukupi, sehingga tentu dalam di lapangan nanti ini tenaga kerja di Bolang Mongondo Selatan itu dia harus ada semacam perusahaan investor masuk ke Bolang Mongondo Selatan dikelola dengan profesional sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Karena memang masih banyak pengangguran di Bolang Mongondo Selatan saat ini. Dan untuk meningkatkan sumber daya manusianya tentu
pemerintah harus melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja yang sudah siap kerja, ya, agar ketika mereka memasuki dunia kerja, memasuki perusahaan-perusahaan yang ada misalnya, yang masuk ke Bola Mongondo Selatan, mereka sudah siap kerja. Jadi mereka bekerja secara profesional. Jadi saya kira itu kalau terpilih sebagai Bupati Bola Mongondo Selatan, tentu akan menyerap banyak tenaga kerja, tentu dengan bekerja sama dengan investor yang ada, agar bisa membuka lapangan kerja yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Saya kira demikian cukup. Anda masih memiliki waktu? Pas. Cukup. Baik. Ditahan Bapak Ibu tepuk tangannya. Saya akan memberikan waktu Anda untuk tepuk tangan, tapi setelah selesai semuanya ya. Baik. Calon Bupati nomor urut 2, Anda silakan merespon jawaban dari calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda merespon 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menanggapi. Kita harus melihat tadi persoalan angkatan kerja di primer, sekunder, dan tersier. Anda mengatakan memang belum, ini sudah ada Bapak dan Ibu sekalian. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita bukan persoalan kerjasama dengan perusahaan, karena ini ada tersiernya, ada primer dan sekunder. Persoalan primer dan sekunder ini, primer saja itu tenaga kerja di bidang pertanian dan kelautan. Kita akan memberikan pelatihan tentang teknologi bagaimana mengelola pertanian itu. Kita harus kerjasama dengan balai latihan kerja misalnya. Begitu juga dengan sekunder. Tersier, seperti itu yang dilakukan. Kita melihat dan kita harus memilah mana yang harus kita upayakan. Terima kasih. Ini tanggapan kami. Baik, silakan Anda menanggapi respon dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya contohkan tadi ketika ada perusahaan yang masuk. Dan apa yang disampaikan oleh nomor urut 1, saya kira memang pas seperti itu, tetapi saat ini kita tentu melihat di Kabupaten Bola Mongondo Selatan ini yang namanya pertanian itu kalau melihat sangat langka sekali, karena ini masyarakat bertani cuma dengan kemampuan sendiri tanpa ada subsidi-subsidi pupuk yang saat ini memang sangat sulit. Kemudian untuk menyerap tenaga kerja, ya saya kira ini karena kalau kita mengelola pertanian ini memang cukup tinggi, dia punya cukup tinggi pengelolaan untuk pertanian ini, saya kira. Demikian, terima kasih. Anda masih memiliki waktu sebentar, cukup ya. Demikian pertanyaan panelis untuk calon Bupati nomor urut 1. Kita beralih ke pertanyaan panelis untuk calon Bupati nomor urut 2. Untuk itu saya mengundang untuk mengambil subtema Bapak Dr. Insinyur Rignolda Jamaluddin MSc untuk mengambil subtema dan juga mengambil nomor soal Bapak Anas Yuliadi Nurdin SS Mhum. Subtema terlebih dahulu disampaikan. Kita beri applause buat bapak-bapak yang ada di depan ini. Sepertinya kesulitan membuka gulungan kertas ya bapak-bapak ya. Ayo Pak, bisa Pak, semangat Pak. Subtema Pak. Gizi dan kesehatan, baik. Huruf B. Bentar. Baik, ini adalah amplop pertanyaan panelis untuk calon Bupati nomor urut 2. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan membuka, ini masih tersegel ya. B. Oke. Saya hanya akan membacakan pertanyaannya 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik.
Kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pasal 34 ayat 3 ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan mengembangkan transformasi sistem kesehatan Indonesia untuk memajukan masyarakat Indonesia yang sehat dan kuat. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan akses dan pelayanan kesehatan di Bolaang Mongondo Selatan, kami 7 kecamatan ada 9 puskesmas dan 1 rumah sakit umum daerah. Dan alhamdulillah kami telah naikkan dari tipe D ke tipe C. Dengan program Presiden yang baru terpilih peningkatan rumah sakit, alhamdulillah kami tahun depan mendapatkan anggaran 170 miliar, 150 miliar untuk fisik dan 20 miliar untuk alat kesehatan. Bagaimana untuk rujukan? Kita sudah kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Gorontalo maupun di Kota Mobagu dan Manado dengan jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Alhamdulillah kami menerima penghargaan untuk itu. Sudah 97% yang telah kami intervensi di masyarakat Bolaang Mongondo Selatan hanya dengan KTP, dengan kartu keluarga dimanapun itu dilayani. Tidak lagi menanyakan apakah masuk BPJS atau tidak. Alhamdulillah itu kami telah lakukan. Selanjutnya di beberapa ini memang kita kekurangan dokter, tapi upaya kita melakukan namanya tugas bagi masyarakat yang miskin kita sekolahkan untuk menjadi di kedokteran. Ini yang perlu saya sampaikan kaitan dengan rujukan. Alhamdulillah Bolaang Mongondo Selatan hari ini dengan BPJS Kesehatan sebesar 11 miliar dan yang sudah kami 72.000 Bapak dan Ibu sekalian. Dan insya Allah kami ke depan kami akan lanjutkan ini. Dan yang berikutnya kami akan memperlengkap alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas, kemudian yang di rumah sakit. Kemudian tenaga-tenaga medis, baik perawat maupun dokter ini akan kami penuhi di puskesmas sampai dengan rumah sakit. Terima kasih. Ditahan tepuk tangan Anda Bapak Ibu. Kita ke respon atas jawaban tadi. Silakan Anda merespon calon bupati nomor urut 1, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat pelayanan terhadap masyarakat untuk kesehatan ini masih ada yang kurang. Pertama, kebanyakan pasien itu dari rumah sakit Bolsel itu kebanyakan dirujuk. Ini kalau boleh itu bagaimana caranya kalau memang ada dokternya jangan dulu dirujuk. Karena masyarakat apalagi ke Prof. Kando Manado. Nah saya menyampaikan kalau seandainya Pak Iskandar terpilih sebagai bupati, tolong disiapkan rumah singgah di Prof. Kando atau di Kota Mobagu supaya orang-orang yang tidak punya keluarga yang dirujuk ini, karena banyak keluarga miskin yang tidak punya keluarga di Manado atau di Kota Mobagu, supaya mereka tidak kesulitan dalam membawa pasien atau keluarga mereka di Manado atau di Kota Mobagu. Demikian, terima kasih. Baik, itu dia respon dari calon bupati nomor urut 1. Silakan Anda menanggapi respon tersebut, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Arsalan mendoakan saya kembali menjadi bupati. Persoalan rumah singgah, kami telah lakukan itu. Di puskesmas, di rumah sakit yang ada di Gorontalo, di Kota Mobagu, dan di Manado. Masih sebatas untuk ibu-ibu hamil. Ke depan kita akan tingkatkan lagi, bukan persoalan ibu-ibu hamil lagi, tapi sakit apapun dia, kita orang sediakan rumah singgah, di sana ada perawat dan alat kesehatan sederhana yang bisa merawat dia. Misalnya ada infus, kemudian oksigen, itu yang akan kami lakukan. Terima kasih Anda telah mendoakan saya. Terima kasih. Ditahan tepuk tangannya Bapak Ibu. Anda masih memiliki waktu. Cukup? Baik. Cukup. Aplaus untuk kita semua yang hadir di ruangan depan.
Dan saudara, demikianlah segmen yang kedua pada debat malam hari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut untuk segmen pertanyaan panelis untuk calon wakil bupati. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang saya cintai. Memilih pemimpin tidaklah mudah. Tenaga, waktu, pikiran, serta materi yang telah sama-sama kita korbankan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, terutama masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Serta jadikanlah momentum pemilihan kepala daerah ini sebagai sarana untuk penyatuan dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih semua. Pemilu damai dan demokratis merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari orang semua wujudkan demokrasi yang damai. Kita sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati di bumi Totabuan Selatan yang kita cintai bersama. Mari orang laksanakan kampanye damai, tertib, dan bersahabat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, mari kita sukseskan pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 27 November tahun 2024. Untuk itu gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan untuk tahun pemilihan 2024. Kita masuk ke segmen ketiga. Kali ini adalah pertanyaan panelis untuk calon Wakil Bupati. Untuk itu saya mengundang setiap calon Wakil Bupati dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk menempati podium yang sudah disediakan. Aturan mainnya masih sama seperti segmen sebelumnya, tapi kali ini yang menjawab hanya calon Wakil Bupati. Tiap calon wakil bupati akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab, merespon, dan menanggapi pertanyaan panelis. Kita mulai dengan pertanyaan panelis untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Untuk itu saya mengundang perwakilan tim panelis untuk mengambil subtema Bapak Muhammad Syahrul HS SH dan mengambil huruf soal Ibu Dr. Indah E. Samuel SEME CAACFR. Tepuk tangan untuk perwakilan tim panelis yang maju ini, Bapak Ibu. Subtema, gizi dan kesehatan. Subtema, disampaikan kembali subtemanya, Pak? Gizi dan kesehatan. Huruf? E, baiklah. Huruf soal E. Peringatan pertama untuk Anda pendukung pasangan calon nomor urut 2. 3 peringatan saya akan mengeluarkan salah satu dari Anda yang ada di barisan tersebut keluar dari ruangan debat. Huruf E. Baik. Saya hanya akan membacakan pertanyaannya satu kali. Ini dijawab calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon disimak. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2023 terjadi lonjakan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ada 27 kasus. Penanganan gizi buruk harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang. Pertanyaannya,
Kebijakan apa yang akan Anda ambil jika terpilih dalam upaya penanganan dan pencegahan gizi buruk di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Ketika kami insya Allah terpilih jadi Bupati Wakil Bupati di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, tentunya kami akan memperhatikan kesehatan terutama kepada gizi buruk anak-anak yang saat ini penanganan stunting, yaitu bagaimana tumbuh kembangnya anak sejak dari kandungan sampai umur 2 tahun. Dalam hal ini pemberian gizi, pemberian pelayanan posyandu, pemberian gizi kepada balita, kemudian bagaimana pembekalan kepada petugas kesehatan, kemudian bagaimana sanitasi, kemudian bagaimana pelaksanaan program seperti pembuatan MCK, karena ini sangat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya anak. Untuk itu kami pasangan Madu ketika terpilih pasti kami akan memperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya anak sejak dari kandungan sampai ke usia 2 tahun. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Cukup. Baik. Calon Wakil Bupati nomor urut 2, silakan Anda merespon jawaban tersebut. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, memang benar semua yang diterangkan oleh calon Wakil Bupati nomor 1, semua tentang gizi buruk pasti berrelevansi dengan yang namanya stunting. Dan perlakuan-perlakuan seperti itu pasti dilakukan oleh semua daerah. Di kami, di masa pemerintahan kami, dengan anggaran yang terbatas, Bolsel berinovasi dengan Bolsel tuntaskan stunting. Itu program kemandirian gotong royong yang dilaksanakan pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat untuk membantu penanganan termasuk gizi buruk, stunting, yang tentu untuk stunting ini karena sudah kelihatan stunting, bagaimana kita menginovasi atau menyediakan suplai makanan yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan dari bayi tersebut. Terima kasih. Baik, itu tadi respon dari, apakah saya harus mengeluarkan peringatan kedua ya? Saya belum mengeluarkan peringatan kedua, masih peringatan pertama. Itu tadi adalah respon dari calon Wakil Bupati nomor urut 2. Silakan Anda menanggapi respon tersebut. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Saat ini Kabupaten Bolang Mongondo Selatan itu masih termasuk rendah tentang penanganan stunting. Karena masih terdapat anak-anak yang kurang gizi dalam hal ini. Karena banyak program memang yang sudah diberikan, tapi kayaknya sebahagian belum tersentuh kepada masyarakat. Banyak MCK yang dilaksanakan itu malah tidak tepat sasaran kepada bayi-bayi yang gizi buruknya rendah. Itu Pak. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Untuk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, tentunya saat ini dan kenyataan memang drainase yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak itu juga tidak tertata dengan baik. Kenyataan seperti karena banyak bayi-bayi balita yang saat ini memang kenyataan. Waktu Anda selesai. Baik, kita beri aplaus. Demikian pertanyaan panelis untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1. Kita beralih ke pertanyaan panelis untuk calon Wakil Bupati nomor urut 2. Sambil saya mengingatkan kembali, apa gunanya tata tertib di ruang debat adalah karena sungguh tidak elok dan sangat mengganggu konsentrasi para pasangan calon yang ada di depan apabila Anda mengeluarkan celetukan-celetukan seperti tadi. Makanya saya harus mengeluarkan peringatan bagi Anda para pendukung paslon yang hadir di ruangan ini. Saya mengundang untuk pertanyaan berikutnya, saya mengundang Ibu Dr. Wehelmina Rumawas Esos untuk mengambil subtema dan juga Bapak Anas Yuliadi Nurdin SSM Hum untuk mengambil huruf soal.
Subtema lebih dulu dibacakan, Ibu. Subtemanya. Subtema lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Baik. Huruf soal? E. Oke, ini adalah amplop pertanyaan panelis untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Huruf E masih tersegel. Saya hanya akan membacakan pertanyaannya satu kali, harap disimak. Di wilayah Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan terdapat 4 satwa endemik, selain satwa-satwa dilindungi lainnya. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bolso sangat unik dan tentu saja penting dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati. Peran pemerintah daerah akan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup satwa tersebut. Pertanyaan, upaya strategi seperti apa yang akan saudara lakukan untuk menangani gangguan dan ancaman perusakan habitat satwa-satwa tersebut? Dan bagaimana saudara mengukur pencapaian dari masing-masing upaya yang dilakukan? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Alhamdulillah di Bolangan Mongondo Selatan memang ada kawasan konservasi yang di luar kawasan. Itu berarti bukan di kawasan hutan produksi terbatas. Sehingga bersama-sama dengan kami mereka membuat dokumen nilai konservasi tinggi yang menjadi barometer atau patokan bagi kami untuk membangun segala sesuatu pembangunan yang ada di Bolangan Mongondo Selatan. Dan ini kami sudah payungi dengan peraturan daerah dan alhamdulillah setelah ada keluarnya perda, seluruh masyarakat di lingkar areal konservasi itu sudah sangat mengerti dan bersama-sama dengan pemerintah membantu pengawasan dan pelestarian dari kawasan konservasi. Dan ini di Bolsel merupakan salah satu juga karena ada termasuk penangkaran burung maleo yang menjadi hewan endemik tersebut dan juga ada penangkaran untuk penyu. Dan insya Allah ke depan wilayah ini akan terus kami lindungi bekerja sama dengan badan tersebut WCS dan insya Allah ini akan menjadi daya saing atau sebagai suatu yang dapat menarik wisatawan untuk datang di Bolangan Mongondo Selatan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Cukup. Baik, calon wakil bupati nomor urut 1, silakan Anda merespon jawaban tersebut. Waktunya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh wakil bupati dari pasangan nomor urut 2, kami dari pasangan Madu sangat mendukung sekali apa yang sudah dilakukan. Karena mitigasi lingkungan itu sangat penting, upaya yang dilakukan bagaimana menjaga kelestarian alam, jangan sampai terjadi bencana. Dalam hal ini kita mengupayakan, kita melihat bahwa perencanaan pembangunan dalam satu wilayah itu terutama kita harus memperhatikan lingkungan agar tidak akan tercemar, bahkan akan merusak ekosistem yang ada di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan. Insya Allah ketika kami akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bolangan Mongondo Selatan, apa yang disampaikan tadi akan kami lanjutkan. Terima kasih. Saya ada waktu. Pas. Baik, timer di reset, disesuaikan. Silakan calon wakil bupati nomor urut 2 Anda menanggapi respon tadi. Waktunya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Memang benar bahwa mereka juga pasti tahu karena kebetulan Ibu Teti juga yang mengesahkan perda tersebut. Dan ini satu-satunya perda yang ada di Bolangan Mongondo Selatan yang melindungi areal konservasi di luar kawasan. Jadi itu adalah areal konservasi di luar kawasan yang
melindungi hewan endemik seperti burung maleo, dan insya Allah areal ini nanti akan terus berkembang secara baik dan insya Allah nanti akan menjadi potensi wisata juga bagi Bola Mongondo Selatan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup, baik. Kita beri aplaus untuk semua yang hadir di ruangan debat pada malam hari ini. Dan saudara, demikian akhir dari segmen yang ketiga. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini untuk segmen antar jawab dan saling menanggapi antar calon bupati. Tetap bersama kami. Ini saat pilkada serentak, gunakan hak pilihmu karena suaramu sangat berarti. Ayo rame-rame ke TPS, saatnya kita memilih pemimpin masa depan untuk kemajuan daerah kita. Berikan suaramu dan coblos pilihanmu. Ayo kita sukseskan pilkada yang berintegritas. Jangan lupa 27 November 2024, wujudkan pilkada yang jujur dan adil. Bersama rakyat Polsek untuk masa depan kita. Indonesia. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan untuk tahun pemilihan 2024. Kita sudah masuk ke segmen yang keempat. Di segmen kali ini adalah tanya jawab dan saling menanggapi antar calon bupati. Untuk itu saya mengundang calon bupati nomor urut 1 dan calon bupati nomor urut 2 untuk kembali menempati podium yang sudah disediakan. Dan sambil saya mengingatkan kembali kepada hadirin yang hadir di ruangan debat untuk tetap menjaga ketertiban di ruangan debat ya, agar para pasangan calon bisa fokus dan konsentrasi menjawab. Baik, kesempatan pertama adalah calon bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Pertanyaan yang tentunya sesuai dengan tema debat pada malam hari ini. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, hari ini Bola Mongondo Selatan itu berada di peringkat ke-15 daerah termiskin di Kabupaten di Sulawesi Utara. Dan saat ini, kalau saya melihat, untuk seandainya kembali memimpin, apa yang Bapak lakukan untuk bisa keluar dari daerah degradasi atau urutan ke-15 daerah termiskin ini? Karena hari ini atau tahun kemarin Bapak menjabat masih satu connect dengan pusat. Hari ini PDI Perjuangan tidak lagi berada di kekuasaan pusat. Nah, mohon dijelaskan bagaimana cara untuk bisa keluar dari urutan 15 daerah termiskin. Terima kasih. Baik, sebentar Bapak, tahan dulu. Calon Bupati nomor urut 2, waktu Anda menjawab pertanyaan tadi adalah 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang benar kita di angka 12,4 di bawah dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Tapi jujur saya harus akui, kita justru penurunannya angka yang paling tinggi. Bayangkan di 2010 kita berangkat dengan angka 18, sekian persen. Angka penurunannya jauh sekali dibandingkan dengan daerah kita yang di sebelah. Dia berangkat dari angka 7%, tapi sampai dengan hari ini hanya 6% penurunannya. Berarti hanya 1% penurunannya. Apa yang akan kami lakukan?
nanti ketika kami terpilih kembali. Yang pertama kami akan bersinergi kembali dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana angka kemiskinan kita ketahui di situ. Yang kedua, kita mengadakan validasi data kembali. Kita akan memvalidasi data kemiskinan kita. Apalagi sekarang 2 tahun terakhir ini sudah ada pemisahan antara kemiskinan dan miskin ekstrim. Alhamdulillah kita selama 2 tahun ini sudah membangun 85 rumah untuk orang miskin ekstrim di Bola Mongondo Selatan. Terkait dengan pemerintahan, mohon maaf, saya juga tidak membantah, tapi alhamdulillah Partai Gerindra hari ini adalah pengusung ideal di Bola Mongondo Selatan. Dan Pak Prabowo itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Jadi tidak usah diperdebatkan kalau persoalan itu. Yang jelas dari apa yang kami lakukan tadi, kita akan melakukan program-program bansos, kemudian di pendidikan dan kesehatan kami telah memberikan pakaian seragam gratis dari SD sampai SMA, beasiswa dan lain sebagainya, termasuk BPJS Kesehatan yang telah kami lakukan. Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban dari calon bupati nomor urut 1. Silakan Anda menanggapi jawaban tersebut, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Sebenarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat itu sudah sangat luar biasa untuk kita bisa bergerak dari angka 15. Tetapi yang saya lihat di sini tidak tepat sasaran. Hari ini yang terjadi di Bola Mongondo Selatan itu, ketika orang tidak bersama dengan Bapak, dicoret. Itu yang terjadi di Bola Mongondo Selatan hari ini. Sehingga ketika orang yang harusnya mereka wajib menerima, kalau tidak sepaham itu tidak dikeluarkan dari penerima itu. Dan itu terjadi di Bola Mongondo Selatan hari ini. Sehingga apapun yang dilakukan pasti tidak akan keluar dari angka 15 ini. Kalau pemerintahan seperti ini terus berlangsung. Sehingga mudah-mudahan saya dengan Ibu Teti akan terpilih dan ini kita hilangkan hal-hal semacam itu di Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Terima kasih. Baik, timer di reset, disesuaikan. Tanggapan tersebut bisa Anda tanggapi kembali. Waktunya 1 menit, silakan. Baik, kalau persoalan bantuan tidak bisa dicoret. PKH, BLT, dan lain sebagainya. Dan itu ada Sangadi yang sampai di pengadilan karena mencoret dan mengganti nama kaitan terhadap pemberian bantuan. Jadi mohon maaf, selanjutnya kita orang ini daerah baru, daerah yang 90 sekian persen hanya mengandalkan dana dari pusat. Sementara kita ada mandatory spending yang harus kita penuhi. Pendidikan 20%, kesehatan 10%, dana desa 10% dan lain sebagainya. Tapi di bawah kepemimpinan kami telah melakukan itu. Untuk bagaimana angka kemiskinan ini bisa turun. Contoh miskin ekstrim kita, sekarang kita tinggal 2, sekian persen. Dan itu telah kita lakukan berbagai macam upaya untuk bagaimana orang di Bola Mongondo Selatan tidak miskin. Kalau mau tuntas tidak mungkin. Karena miskin ini pasti tetap ada selama kita ini berada di dunia. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan pertanyaan ke calon bupati nomor urut 1, pertanyaan yang sesuai dengan tema debat malam hari ini. Waktunya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Ya. Baik, pertanyaan kami terkait dengan infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah, ada syarat ketika membangun fisik, bangunan apa saja itu, irigasi dan lain sebagainya, ada syarat yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada itu belum bisa dibangun apa yang kita bangun di Bola Mongondo Selatan. Syaratnya itu apa? Terima kasih. Baik. Anda masih memiliki waktu cukup untuk pertanyaannya? Baik, waktu Anda menjawab pertanyaan tersebut, calon bupati nomor urut 1, waktunya menjawab adalah 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti saya berikan contoh membangun atau membuat jalan seperti yang ada di jalan antara Matayangan dengan Bolang Uki itu harus ada izin karena itu berada di kawasan hutan lindung. Jadi harus memperhatikan lingkungan yang ada sehingga ketika kita
secara sembrono kita membangun jalan itu tanpa izin itu tidak bisa. Ya. Dan kemudian kita melihat kalau kita membangun sesuatu bangunan yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Selatan, kita juga perhatikan apakah ini misalnya di tepian pantai. Ini bisa abrasi atau bisa menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan bangunan ini tidak dapat berguna, maka saya kira ini bisa merusak lingkungan yang ada. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Calon Bupati nomor urut 2, silakan Anda tanggapi jawaban tersebut. Waktunya 1 menit. Mohon maaf, calon Bupati nomor urut 1, saya belum puas dan tidak puas dengan jawabannya. Syarat yang saya minta itu yang ingin ada jawaban, syaratnya adalah KLHS namanya. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Kalau bicara infrastruktur yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan, kita justru harus memperhatikan ada 4 komponen. Di sana ada air, energi, transportasi, dan lahan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih lahan yang ada. Sehingga itu perlu dibutuhkan kajian lingkungan strategis. Benar apa yang disampaikan di sepadan pantai, daerah sungai. Tapi syarat itu yang harus ada yaitu KLHS. Dan di Bola Mongondo Selatan di 3 tahun terakhir itu harus ada itu. Sebelum ada itu, pihak ketiga manapun dia belum bisa memulai pekerjaan kalau tidak ada kajian itu. Terima kasih. Timer disesuaikan kembali. Calon Bupati nomor urut 1, Anda bisa kembali menanggapi tanggapan tersebut. Waktunya 1 menit, silakan. Saya kira apa yang disampaikan oleh calon nomor urut 1, nomor urut 2 tadi, memang itu benar. Tetapi saya memberikan contoh yang terjadi di antara jalan yang ada di antara Matayangan dan Bolamuki. Tentu itu harus perlu kajian seperti itu. Jadi itu sekedar contoh saja. Saya kira terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Baik, demikian segmen keempat, tanya jawab dan saling menanggapi antar calon bupati. Aplaus untuk kita semua yang hadir di sini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda juga saudara yang menyaksikan, kita akan kembali dengan segmen berikutnya setelah jeda berikut. Tahapan demi tahapan untuk mempersiapkan pilkada telah sama-sama kita laksanakan. 25 September kita akan menghadapi tahapan kampanye. Kami berharap pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati ini berjalan lancar dan damai. Mari jadikan pilkada sebagai momentum bagi kita untuk penyatuan. Kita bangun daerah kita dengan pilkada yang riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih masyarakat Bola Mongondo Selatan, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk sama-sama mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Bapak Ibu, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kampanye. Mari sama-sama kita kawal proses kampanye dengan damai untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan tertib. Bapak Ibu, tidak masalah berbeda pilihan. Yang terpenting adalah persatuan dan kesatuan terus terjalin. Jangan lupa tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS. Bapak Ibu, pastikan nama Bapak Ibu terdaftar di daftar pemilih di Kabupaten Bola Mongondo Selatan dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 November, momentum kita, masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat Bola Mongondo Selatan akan wajib menggunakan hak pilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan bupati dan wakil bupati Bola Mongondo Selatan.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Kita masuk ke segmen yang kelima. Segmen kali ini adalah tanya jawab dan saling menanggapi antar calon wakil bupati. Untuk itu saya mengundang calon wakil bupati nomor urut 1 dan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menempati podium yang sudah disediakan. Kesempatan pertama untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Silakan Anda memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Pertanyaan sesuai dengan tema debat malam hari ini. Waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Dari calon wakil bupati nomor urut 2 dulu pertanyaannya untuk kali ini. Terima kasih. Saya jadi penasaran dengan Ibu Teti. Di mana-mana teriak masalah stunting. Di tahun 2023 Ibu Teti, survei kesehatan Indonesia menyatakan bahwa stunting di Bolsel itu ada 33%. Di tahun yang sama juga melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, Bolsel itu berada di angka 2, sekian persen. Bagaimana kita menyikapi kesenjangan yang begitu jauh, jaraknya yang begitu jauh. Kemudian angka mana yang kita akan pakai sebagai barometer pengukuran stunting di daerah kita. Padahal lembaga ini sama-sama dari Kemenkes. Terima kasih. Calon wakil bupati nomor 1 silahkan menjawab, waktunya 2 menit. Terima kasih banyak. Kalau kita melihat kenyataan di lapangan, kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang periode kemarin, tentunya kami turun langsung ke lapangan. Terjadi memang di lapangan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu memang banyak anak-anak balita yang kurang gizi. Kemudian banyak juga MCK yang tidak dibangun ketika ada anak-anak balita di situ. Ini kenyataan yang ada. Ketika kami lihat dari data yang ada, memang di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan itu stunting memang sangat tinggi. Kita kaitkan dengan kemiskinan. Kemiskinan, kesehatan itu sangat berpengaruh. Untuk itu, di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang katanya mendapatkan penurunan stunting itu cuma cara penanganannya saja, tapi tetap angka penurunan stunting itu tetap masih dalam belum signifikan. Makasih. Anda masih memiliki waktu? Yang pasti di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan angka stunting masih tinggi. Itu yang saya tahu persis, kami turun langsung ke lapangan. Kalaupun data yang ada itu memang data yang ada statistiknya itu ada memang bahwa kenyataan seperti itu. Stunting di Bolsel sangat tinggi. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Cukup. Calon wakil bupati nomor urut 2 silakan Anda tanggapi jawaban tersebut. Waktunya 1 menit. Terima kasih Ibu Teti. Bahwa survei kesehatan Indonesia itu hanya mengambil sampel di 1-2 desa saja. Sedangkan elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat itu dia turun hampir semua desa. Sehingga untuk penanganan stunting di Bolsel itu saya pikir sudah tertangani dengan baik karena kita sudah kerjasama dengan Kementerian Agama untuk screening usia perkawinan, kemudian pasutri akan kawin, pasangan usia subur, semua sudah kita lakukan pencegahan atau pemberian pengertian pendidikan kepada mereka yang akan menikah nanti untuk nantinya tidak tercipta atau terlahirkan kembali bayi-bayi stunting yang ada di Bolaang Mongondo Selatan. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Tanggapan tadi, silakan Anda menanggapi kembali, waktunya 1 menit. Terima kasih.
kalau statistik yang ada, prevalensi dari grafik stunting itu memang Bolsel itu masih tinggi. Kalaupun tadi itu cuma sampel yang diambil sampel-sampel, tapi kenyataan di lapangan memang bayi, balita di Kabupaten Belaang Mondo Selatan masih banyak yang kurang gizi, kurang berkembang dalam hal ini. Karena memang program yang diberikan, MCK dan lain-lain sebagainya, posyandu yang diberikan, susu, buah-buahan itu memang belum terlalu maksimal. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Pas. Baik, terima kasih. Dan itu dia pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2 ke calon wakil bupati nomor urut 1. Terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu. Kita beralih ke pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 1 ke calon wakil bupati nomor urut 2. Pertanyaan sesuai dengan tema debat malam ini. Waktu bertanya 1 menit, silakan. Terima kasih. Untuk mengukur berhasilnya pemimpin di suatu daerah itu, kita lihat dari sumber daya manusia. Nah, di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan, indeks pembangunan manusia itu sangat rendah, di angka 66,40. Sehingga Bapak jadi pasangan dari nomor urut 2, Pak Wakil Bupati, dalam hal ini saat ini memimpin di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Saya mau tanyakan, mungkin tantangan, hambatan apa yang saat ini sehingga IPM sumber daya manusia di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan masih rendah. Kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk menaikkan sumber daya manusia di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan? Terima kasih. Timer disesuaikan. Kita ke jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2, waktunya 2 menit, silakan. Terima kasih. IPM di Bolaang Mondo Selatan memang ada baru 3 hal yang dijadikan patokan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan makroekonomi atau pendapatan dari per kapita masyarakat. Dan ini kami telah berusaha sebaik mungkin dengan menggenjot di bidang pendidikan dan kesehatan. Sudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Bupati tadi, yang kita utamakan ini adalah bagaimana kita menggenjot pendapatan per kapita masyarakat. Dan ini tentu harus kita adakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat miskin yang utamanya, supaya nanti mereka dapat beradaptasi dan membuka ruang yang intinya keberhasilan dari mereka itu akan menunjang pemerintah daerah dalam pendapatan daerah. Dan kepada seluruh masyarakat kami sudah menghimbau itu, bahwa kita semua harus bersama-sama membangun Bolaang Mondo Selatan. Karena Bolaang Mondo Selatan ini berdiri bukan cuma tanggung jawab saya dengan Pak Iskandar. Kalau tidak ada kemauan dari masyarakat untuk berkembang, juga akan susah. Sehingga tentu kepada masyarakat dianjurkan atau diharapkan untuk bersungguh-sungguh untuk berusaha, sehingga nantinya akan tercipta yang namanya lapangan kerja yang bermuara kepada pendapatan dari seluruh masyarakat yang ada di Bolaang Mondo Selatan. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup, timer disesuaikan. Jawaban tadi silakan Anda tanggapi, waktunya 1 menit. Memang benar apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa salah satunya adalah peningkatan ekonomi. Tapi ada mungkin hambatan yang paling krusial yang mempengaruhi sehingga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan itu sangat rendah. Mungkin ada hambatan yang paling berpengaruh kepada peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bolaang Mondo Selatan. Anda masih memiliki waktu? Pas. Baik, timer disesuaikan. Silakan menanggapi kembali tanggapan tersebut. Waktunya 1 menit. Pendapatan ekonomi masyarakat itu terbagi dalam 2, yaitu dari internal dan eksternal. Internal ini itu ada dari dalam diri pribadi seseorang tersebut.
apabila dia nanti akan bersungguh-sungguh untuk berusaha dan berubah, semua pasti akan berhasil. Dan yang eksternal itu adalah kendala alam dan kekurangmampuan seseorang untuk berusaha. Jadi semua tergantung dari mental kita semua. Semakin kita giat berusaha, tentu lapangan pekerjaan akan semakin terbuka dan insya Allah akan mempengaruhi pada pendapatan masyarakat ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bapak Ibu terima kasih untuk kerjasamanya. Itu tadi akhir dari segmen kelima pada debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024. Kita akan kembali untuk segmen yang terakhir, pernyataan penutup dari setiap pasangan calon. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, masyarakat Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang saya cintai. Memilih pemimpin tidaklah mudah. Tenaga, waktu, pikiran, serta materi yang telah sama-sama kita korbankan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua, terutama masyarakat Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, mari kita sukseskan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Serta jadikanlah momentum pemilihan kepala daerah ini sebagai sarana untuk penyatuan dalam membangun Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang kita cintai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih semua. Pemilu damai dan demokratis merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari orang semua wujudkan demokrasi yang damai. Kita sukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati di bumi Totabuan Selatan yang kita cintai bersama. Mari orang laksanakan kampanye damai, tertib dan bersahabat demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat masyarakat Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, mari kita sukseskan pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan pada tanggal 27 November tahun 2024. Untuk itu gunakan hak pilih Anda, jangan golput. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda masih bersama kami di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan tahun 2024. Kita sudah masuk di segmen terakhir. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Bapak Ibu hadirin sekalian untuk kerjasamanya yang baik. Debat malam ini berlangsung tenang dan kondusif, cukup tenang dan kondusif ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengundang para pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk kembali menempati podium yang sudah disiapkan, karena ini adalah segmen terakhir untuk closing statement. Silakan berpasangan maju ke podium. Baik. Inilah pemirsa dan juga para hadirin yang ada di ruangan, inilah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Sebelum mereka menyatakan closing statement debat kali ini, saya minta tepuk tangannya lagi. Memberikan semangat untuk mereka ya. Cukup? Cukup. Closing statement yang pertama diberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktunya memberikan pernyataan penutup adalah 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau memilih madu nanti, pasangan Makalalag Badu, itu tema kami madu bangkit. Bangkit dari kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, bangkit dari rendahnya sumber daya manusia, bangkit dari sempitnya lapangan kerja yang ada di Bolang Mongondo Selatan,
bangkit dari akses layanan kesehatan yang masih minim, bangkit dari rendahnya sirkulasi ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan rendahnya geliat ekonomi UMKM, bangkit dari terciptanya terobosan dan inovasi daerah. Saya kira demikian, terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Terima kasih. Kami mengambil tema Madu Bangkit dalam hal ini. Kami pasangan Madu Bangkit punya komitmen bahwa ketika kami terpilih nanti, insya Allah kami akan bersama-sama dengan masyarakat. Bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Tentunya hal yang kami lakukan adalah kami akan dalam hal ini kami akan bagaimana masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan yang paling utama adalah pengangguran. Dalam hal ini pengangguran yang tadi sudah disampaikan bahwa hal yang paling mendasar dalam sumber daya manusia itu banyak terdapat pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Untuk itu ketika kami pasangan Madu akan didukung, kami akan para pemuda mereka tidak bisa mencari kerja tapi bisa menciptakan lapangan kerja. Mari bersama Madu, Madu Bangkit. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Demikian closing statement dari pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke closing statement dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Sebagai penutup dari kami berdua, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, khususnya seluruh masyarakat Bolaang Mongondo Selatan yang tidak sempat hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya malam ini dengan seksama dan serius menyimak acara ini melalui siaran TVRI dan live streaming lewat YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan kepada pihak penyelenggara, KPU Bolsel, Bawaslu, dan para panelis, serta moderator, dan pihak keamanan TNI dan Polri, khususnya Pak Kapolri, Pak Kajari, Pak Dandim, dan Kepala BIN, Pak PJS Bupati, dan seluruh yang terkait dan terlibat dalam penyelenggaraan acara malam ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dalam setiap acara pasti ada dua hal, yaitu awal dan akhir. Untuk mengakhiri penyampaian ini dari saya, izinkan saya menyampaikan dua buah pantun. Minyak sawit dicampur samin. Ada juga minyak nabati. Janganlah salah memilih pemimpin. Pilih nomor 2 yang sudah terbukti. Anak ayam turunlah 7. Matilah 5, tinggallah 2. Jangan lupa 27 November pilihan ideal nomor urut 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara closing statement dari pasangan calon nomor urut 2 dan itu menutup kebersamaan kami dalam debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan tahun 2024. Terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada 27 November 2024. Saya moderator Inju Kuntang undur diri, terima kasih, sampai jumpa.